Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah sampai di hari kedua semuanya masih tetap bersemangat dan alhamdulillah juga kita tambah rame ya, ketambahan beberapa rekan yang baru bergabung. Ya. Baiklah, sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, sambil kita menunggu rekan-rekan yang lain, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Dengan bacaan doa tadi, acara pelatihan kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun tanggal merah, Bapak Ibu luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di Zoom siang ini. Ya. Mungkin kita ini Bapak Ibu ya, ice breaking dulu ya, biar nggak tegang sebelum nanti kita kenalan dengan Bapak Ibu yang baru bergabung. Ini saya ada permainan. Oh, maaf, bentar. Ya, nah ini permainan tes konsentrasi Bapak Ibu ya. Jadi ini hanya permainan. Sebentar. Sebenarnya saya salah membuka Bapak Ibu ini. Ya mungkin kita perkenalan aja dulu ya. Saya nggak tahu ini kenapa slide saya jadi hilang ya. Hanya satu lembar. Baik. Bapak Ibu. Mungkin nanti ada yang punya ice breaking menarik juga bisa Bapak Ibu kita ice breakingnya dari Bapak Ibu ya. Ya baiklah, ini ada beberapa rekan-rekan yang baru bergabung. Selamat datang. Ada Bu Nimade, Bu Ari Litawati ya, terus Bu Nana ya. Kalau yang lain sudah hari kedua ini Bu Siti Nurlela, Bu Eni, Bu Della, Bu Wiwi, Bu Nina, dan Pak Imam. Ini sudah hari kedua. Nah, sekarang yang baru bergabung mungkin ya, mohon memperkenalkan diri. Bisa dimulai mungkin dari Bu Made yang tadi paling awal datangnya. Iya, selamat siang Bu Made. Selamat siang Ibu, selamat siang juga Bapak Ibu semua. Salam kenal, saya Nimade Skarini dari SMP Negeri 1 Bangli, Bali. Jika nanti ada yang bertamasya ke Bali, silahkan mampir di Bangli. Sekali ya Bu, sama-sama. Iya. Ngajar apa Ibu? Saya mengajar bahasa Inggris Ibu. Oh, bahasa Inggris. Iya, iya. Iya. Ya, terima kasih Bu Made. Terima kasih atas waktunya Ibu. Ya, sama-sama. Berikutnya Bu Ari ya mungkin yang tadi bingung namanya. Ya, selamat siang Bu Ari. Assalamualaikum. Ya, sepertinya Bu Ari gangguan ya sinyalnya ya. Halo Bu Ari. Iya, terputus sepertinya. Ya, kita tunggu Bu Ari untuk terhubung kembali. Berikutnya ada Bapak Mas Puri. Nah, ini Bu Ari sudah tersambung lagi. Bu Ari, mohon maaf, suaranya nggak masuk ini Bu. Bu Ari, suaranya tadi nggak masuk.
Nggak ada suaranya sama sekali. Iya. Mungkin harus pakai headset mungkin ya. Pakai headset coba, Bu. Ya. Sambil cek sound dulu, Ibu ya. Berikutnya kita ke Pak Mas Puri. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum. Nggak ada suara juga ini, Bapak, sama dengan Bu Ari. Iya, nggak ada suara, Pak Mas Puri. Mohon maaf. Halo. Halo, Nah, halo. iya, Pak. Sudah? Ya, Hah? Pak, jelas, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Wabarakatuh. Mas Kuri dari SMK Negeri 1 Brondong, Lamongan. Oh, dari Yang Lampung. terkenal Iya, iya, iya. Autek. Soto. Brondong itu tepatnya di Pantura, Bu. Kalau nanti mau ke WBL, silakan mampir. Nanti cari SMK Negeri 1 Brondong dekat. Ya, WBL Wisata Bahari Lamongan. Iya, Pak. Sudah pernah ke situ? Iya, Pak. Sana, alhamdulillah. Berkumpul, mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Pak Mas Puri, mapel apa? Mengampu mapel apa, Pak? Saya PPKN, Bu. PPKN. Ya, luar biasa. Ya. Iya. Terima kasih. Berikutnya yang belum, ya, mari coba sambil cek sound ya Ibu. Kalau sudah masuk nanti silakan. Berikutnya Bu Dasrianti ya, atau Bu Fitriana ini yang sudah nyala mikrofonnya. Bu Fitriana. Iya. Ya, selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Maaf saya nggak bisa buka camnya ini. Soalnya kalau dibuka nih langsung nyusep hilang. Iya, nggak apa-apa. Ibu kemarin belum perkenalan kan ya? Silakan. Iya. 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 Oke, nama saya Fitriana Priskila. Saya dari Kalimantan Tengah. Palangkaraya. Kalau dari Palangkaraya sih sekitar ya berapa? 4 jam sampai 5 jam mungkin. Iya. Tempatnya kalau saya ini di kabupaten, dari kabupaten, terus turun lagi ke pelosoknya lagi. Dari kabupatennya itu sekitar 2 jam. Di SMP Satap 2 Gunung Bintang Awai. Masuk kategori terpencil di sana. Saya guru mapelnya PPKN. Status saya Bu masih honorer Bu. Makanya ini juga sambil sibuk mau ikut yang latihan tryout itu. Oh, yang P3K itu ya Bu ya? Ya, siapa tahu kan ini kan udah bisa nanti ada dapat rezeki kan gitu. Ya. Susah juga Bu di sini sinyalnya. Ya, ini aja, ini kemarin saya turun ke kampung tetangga ini 2 jam. Mana di sini untuk bahan pembelajarannya itu susah banget Bu. Soalnya selain akses internetnya juga susah, terus perangkat pembelajarannya juga susah. Semua serba susah. Malum lah. Enggak seperti anak kecil. Oke, itu aja perkenalan dari saya ya Bu ya. Selamat siang. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih dulu Bu ya. Saya tetap aja ya Bu ya. Terima kasih. Sambil dengar juga materi. Ya. Berikutnya Bu Revina ya, yang sudah buka kamera. Bu Revina baru bergabung hari ini kan ya? Ya, silakan perkenalkan diri Bu Revina. Oh iya, perkenalkan Ibu, saya Revina Fatimah dari SMP Negeri 2 Kota Banjar, Jawa Barat. Maaf terlambat. Ya, nggak apa-apa Ibu.
Dari Jawa Barat ya. Dari Mapel apa, Bu Raffi? Iya, dari PPKN, Bu. PPKN, iya, iya. Iya. Siapa tadi ya, PPKN? Pak Mas Puri ya? Atau Pemade tadi yang PPKN? Ya. Ya, Pak Mas Puri. Ya, terima kasih Bu Revina. Ini baru hari pertama bergabung ya, Bu ya? Iya, baru hari pertama dari Ya. Lalu berikutnya Bu Dasrianti. Ibu Dasrianti, bisa buka kamera, Bu? Iya, yang Ibu. Ya, waalaikumsalam. Silakan perkenalkan diri, Bu. Astaga. Iya, perkenalkan saya Dastrianti dari SMP Negeri 4 Siak Barat, Bu, Papua. Ibu mengampu mapel apa? IPS, Bu. Terima kasih Ibu. Dari mana tadi, Bu? Bu Dasrianti? Iya, iya, Bu. Dari mana tadi? Dari dari Biak Numfor, Papua. Oh, dari Papua. Iya, iya, iya. Iya, Bu. Berikutnya Nana Istiana. Silakan perkenalkan diri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nana Istiana dari SMA Negeri 1 Bodeh, Pemalang, ya, Jawa Tengah. Saya mengampu mapel TIK. Kita bisa bergabung seperti dengan yang lain ya. Mungkin untuk yang lain sudah ada ini pertemuan kedua, nggih, Bu, nggih. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ilmu di sini, bisa bermanfaat untuk semuanya. Matur nuwun. Sami-sami, Bu Nana. Ya, berikutnya yang belum Punina Selviana ya. Punina Selviana. Iya, Ibu. Kemarin ya. Iya, Ibu. Oh, ya. Tapi perkenalan lagi nggak ini? Kan yang baru juga belum kenal ya. Boleh juga, Ibu. Ya, nggak apa-apa, diulang lagi ya. Silakan biar yang baru bergabung bisa kenal juga. Ya, silakan Bu Nina. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk saya di sini. Sudah sore, Ibu. Ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Nina Selviana Tujuka. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Unit kerja saya yaitu di SMP Satap Tindoli, yaitu di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Mungkin hanya itu saja, Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Nina yang selalu bersemangat. Ya, berikutnya Bu Dela mungkin ya. Silakan Bu Dela memperkenalkan biar tim yang baru bisa kenal. Ya, selamat sore semuanya. Perkenalkan saya Mindela Gultom dari SMA Negeri 2 Manokwari, Papua Barat. Saya mengajar di pelajaran fisika. Terima kasih. Terima kasih Bu Dela. Berikutnya Bu Siti Nurlela. Lagi di jalan ya, Bu? Ya, Ibu. Sedang ada undangan. Di jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semuanya. Saya Siti Nurlela dari SMA Kosgoro Kota Bogor, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Siti. Berikutnya Pak Imam ya. Silakan Pak Imam. Nggak ada suaranya Pak Imam. Oh iya, masih mute Pak Imam. Ya. Iya, maaf saya ulangi.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Iskandar. Saya mengajar di SMP Negeri 9 Batang, Jawa Tengah. Ya. Mengampu mapel IPA kelas 9. Ya. Terima kasih Pak Imam dari Batang. Lagi nyuci mobil ya Pak? Enggak Bu, ini di rumah mertua di Pekalongan. Iya. Nggak apa-apa sih Pak. Mobil juga nggak apa-apa. Yang penting sambil fokus gitu ya. Kalau di dalam rumah nggak kedengeran Bu. Gitu. Sinyalnya susah. Iya. Terus di luar rumah. Iya Pak, luar biasa. Ya, berikutnya Bu Eni Susanti. Mumpung sinyalnya. Baik Ibu, terima kasih ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eni Susanti. Saya salah satu pengajar dari SMK Negeri 2 Terbang Besar, Lampung. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran Bahasa Inggris Bu kelas 11. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Berikutnya Bu Wiwi Suryanti. Bu Wiwi Suryani. Bu Wiwi nggak libur. Kedengeran nggak suara saya tadi? Jelas Bu. Jelas Bu. Oke, terima kasih. Tapi nggak libur ini. Terima kasih. Ya, selamat siang atau selamat sore. Perkenalkan, nama saya Wiwi Suryani. Saya mengampu mata pelajaran IPS di SMP Negeri 9 Kota Magelang. Terima kasih. Wiwi nggak libur. Saya libur Bu, tetapi saya kan dengan rumah kan dekat dengan sekolah. Saya lebih baik lari ke sekolah untuk mencari sinyal WiFi yang lebih bagus Bu. Di sini terjamin dari sekolah. Tidak sampai 10 menit langsung sudah nyampe. Iya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Belum tadi siapa ya? Sepertinya sudah semua ya Bapak Ibu ya. Ya. Bu Arilita, ya, sudah bisa Bu. Coba suaranya apakah sudah ini? Di unmute dulu Ibu. Ya, di layar Ibu ada ini ya. Unmute, silahkan diklik. Klik unmute. Nah, sudah. Ya, masuk suaranya seperti itu. Coba. Ya, Bu Ari. Iya. Masih belum terdengar ya Bapak Ibu ya? Belum masuk suaranya. Nggak tahu kenapa Ibu. Mungkin ada yang ini ya. Kabelnya mungkin atau kenapa ya. Sambungannya mungkin Ibu ya. Iya, suaranya belum masuk. Iya. Ya udah Ibu, nggak apa-apa. Yang penting Ibu bisa mendengar suara kami ya. Nanti kalau sudah bisa tersambung nanti bisa dilanjut perkenalannya. Iya, terima kasih Bu Ari. Ya, tadi Bapak Ibu luar biasa sekali. Ini dari seluruh Indonesia ya. Semuanya bergabung di sini dan kebetulan ada yang mapelnya sama. Nanti bisa saling sharing gimana sekiranya PKH ini bisa diinsertkan di sekolah masing-masing atau bisa diimplementasikan di sekolah masing-masing ya. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah berkenalan, berikutnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri ya. Kemarin sudah berkenalan sih tapi singkat ya, karena hari ini juga kita bertambah lagi rekan-rekan kita, sahabat kita ya. Nama saya Eni, Bapak Ibu. Kalau sehari-hari saya bertugasnya di Kemdikbud PM4TK Penjas BK ya. Jadi saya sebagai Widya Iswara yang kebetulan hari ini bertugas menjadi tim dari UNICEF untuk menjadi master trainer, istilahnya memfasilitatori Bapak Ibu ya, menjadi fasilitator Bapak Ibu semuanya. Berikutnya untuk pendidikan saya S1-nya dari UNESA,
S2-nya dari Universitas Negeri Malang, karena memang saya aslinya dari Jawa Timur, terus pindah tugas ke Kemdikbud ya. Jadi saya tetanggaan dengan Pak Maskuri nih Pak, lumayan dekat. Ini untuk prestasi saya, Widya Suara berprestasi tingkat nasional, terus pernah mendapat beasiswa untuk student exchange di beberapa University of Thailand, mendapat beasiswa untuk kuliah kewenangan tambahan ya, KKT untuk pendidikan inklusi di UNESA, dan sempat menjadi pendamping sekolah inklusi di Jawa Timur. Sebelum menjadi Widya Suara, saya juga sempat mengajar di beberapa kampus ya, di UT Surabaya, di Unugiri, di Stai Atamwir, dan pernah juga menjadi pengelola pusat belajar guru PBG Exxon Mobil Cepu. Ya, ini juga pendirinya dari Exxon Mobil Cepu Bapak Ibu waktu itu. Jadi sebelum menjadi Widya Suara, saya juga guru Bapak Ibu, guru bimbingan konseling. Waktu itu guru BK, tahun 2016 saya pindah ke kementerian, pindah ke PM4TK untuk mengikuti tes Widya Suara waktu itu, dan alhamdulillah lolos. Ini beberapa karya tulis yang sudah saya terbitkan, dan terakhir kemarin saya menulis panduan untuk P3K yang tadi Bu siapa tadi mau mengikuti P3K ya, cuman saya menulis panduan untuk bimbingan konselingnya ya, jadi panduan apa ya, semacam modul ya, modul untuk yang bimbingan konseling yang ingin mengikuti tes P3K program kementerian ya. Itu saja Bapak Ibu sedikit perkenalan dari saya ya. Nah tadi saya kan mau ngajak Bapak Ibu untuk permainan biar nggak ngantuk. Mudah-mudahan sekarang sudah bisa terbuka slide-nya. Tadi sih macet hanya di slide pertama saja. Ya. Sabar ya Bapak Ibu ya. Dia nggak mau kalau ada apa namanya PowerPoint double. Jadi harus satu-satu ini. Nah, alhamdulillah. Sudah nampak ya di layar Bapak Ibu semuanya? Kita ya, akan tes konsentrasi dulu. Ini hanya permainan biar Bapak Ibu lebih bersemangat dan konsen ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan menjawab dengan spontan. Bisa dibuka dulu speakernya ya. Dijawab dengan spontan. Nah, sudah dibuka speakernya, sementara nanti di mute lagi. Oke, Bapak, Ibu. Yang pertama, apa warna kertas HVS? Putih. 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 Apa warna susu? Putih. Luar biasa. Tapi minum apa? Air. Oh, air. Ya, minum air. Menjawab sapi minum apa? Susu ya. Konsentrasi luar biasa. Ini baru pertanyaan pertama. Dan pertanyaan yang kedua. Hitam. Alis Anda berwarna hitam. Mawar tidur pada siang hari. Malam hari. Siang hari. Oh iya. Oh iya benar. Kurang ya. Kalau
Masnya sudah mulai terganggu ini. Hijau. Daun kelapa berwarna hijau. Rumput berwarna Rumput berwarna hijau. Makan. Apa? Daun. Rumput. Daun. Daun. Pokoknya tumbuhan deh. Apa? Baik, Bapak. Ya, mohon maaf saya mute dulu semuanya ya. Jerapah itu kan lehernya panjang ya. Kalau makan rumput dia nggak bisa nunduk ya. Jadi dia makan daun-daun yang ada di atas. Kecuali kalau rumputnya diginiin mungkin bisa ya. Iya, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Yang tahap pertama masih lolos ya. Ternyata sampai pertanyaan ketiga konsentrasinya semakin menurun. Mudah-mudahan sekarang sudah bertambah konsentrasi lagi. Ya, baik Bapak Ibu. Mohon maaf ini saya harus mengulang ya karena ada beberapa yang baru bergabung, jadi saya ulang lagi kita membahas jadwal kita ya. Jadi hari ini sebenarnya sudah hari kedua ya. Untuk yang baru bergabung tidak masalah ya. Yang penting nanti segera menyusul ya. Kemarin kita sudah mulai hari pertama itu dengan jam yang sama. Kemarin kita ada satu tugas yaitu membuat rencana aksi pengimbasan. Nanti tugasnya seperti apa nanti saya jelaskan ya. Nah, tugas kemarin sebenarnya hari ini dipresentasikan. Ya, jadi hari ini nanti ada tugas lagi yaitu menyusun RPP atau RPL. Kalau BK kan rencana pelaksanaan layanan, kalau MAPEL kan RPP. Jadi nanti tugas Bapak Ibu menyusun RPP, besok dipresentasikan. Nah, untuk yang baru bergabung berarti nanti tugasnya ada 2, biar segera bisa menyusul rekan-rekan yang sudah jalan kemarin, gitu ya. Untuk hari Jumat besok kita di jam yang sama dan mohon maaf waktunya WIB untuk waktu Indonesia Tengah ya, WITA, terus waktu Indonesia Timur ya, silakan menyesuaikan WIB ya. Jadi 13.30 kita hanya 90 menit saja untuk Zoom-nya. Jumat besok kita tugas mandiri TM yaitu implementasi PKH di sekolah masing-masing dengan menggunakan analisis SWOT ya. Lalu di hari Sabtu itu brainstorming ya, tantangan utama dan solusinya. Lalu tugasnya membuat dokumentasi kegiatan ya. Jadi Bapak Ibu sudah berusaha untuk mencoba ini ya, mengimplementasikan di sekolah. Nah, setelah itu dibuat bisa dalam bentuk foto atau screenshot atau video pendek ya. Bisa membuat testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang pernah diterapkan dengan peserta didik di sekolah ya. Boleh dengan peserta didiknya, boleh guru-guru gitu ya. Atau postingan media sosial video pendek yang berisi testimoni singkat tentang kesan dalam pembelajaran yang didapat dari mengikuti rangkaian GPP seri PKH. Nah, hari Minggu kita libur, hari Senin itu hari terakhir ya, yaitu evaluasi pengumpulan tugas, evaluasi akhir, terus menyusun rencana tindak lanjut untuk hari Seninnya. Jadi ini jadwalnya Bapak Ibu ya, sudah hari kedua hari ini dan berjalan setiap hari. Hari Senin nanti adalah hari terakhir. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya sedikit. Ya, silahkan Bu. Ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya. Saya menanyakan untuk kegiatan hari Senin, karena pada hari Senin itu kami di Bali kan ada hari raya Nyepi, Bu.
Hari nyepi itu Minggu dan Senin. Biasanya kalau hari Minggu itu memang full, internetnya itu pun tidak bisa diakses gitu. Nah, kalau semisal hari Senin juga belum bisa saya akses, bagaimana solusinya Ibu? Kalau seandainya sudah bisa dibuka kan tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya bermasalah belum dibuka, bagaimana? Mohon solusinya. Terima kasih. Iya Ibu. Ya. Karena memang hari raya Ibu ya, kami juga harus saling menghormati satu sama lain. Jadi kalau maksudnya Ibu nanti tidak bisa mengikuti Zoom seperti itu ya Bu ya? Ya. Iya, karena internetnya tidak jalan, tidak diperbolehkan. Betul, iya. Nggak masalah Ibu. Yang penting tugasnya nanti sudah selesai semuanya ya. Untuk. Ya, tapi semoga bisa ya Bu. Mudah-mudahan sudah dibuka siang hari. Ya, terima kasih sebelumnya. Ya, nggak apa-apa Ibu. Ya, terima kasih Ibu Made. Ada lagi yang lain? Jadi kalau misal Bapak Ibu tidak bisa mengikuti Zoom, silahkan izin ya, konfirmasi ke kami. Karena kita juga ada penilaian Bapak Ibu ya, selain tugas-tugas, itu ada penilaian keterampilan, penilaian sikap. Nanti kan kita akumulasikan nilai-nilai tersebut ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup ini ya, itu adalah yang sudah terpilih ya dan sudah lolos di tahap pertama ya. Tahap pertama kan Bapak Ibu belajar secara mandiri ya di e-learning itu kan ada modul sudah Bapak Ibu pelajari sampai selesai dan Bapak Ibu dinyatakan lulus, baru Bapak Ibu bisa bergabung di sini. Jadi yang bergabung di sini adalah orang-orang pilihan ya. Selamat untuk Bapak Ibu semuanya ya. Namun di sini kita ini tidak membahas materi ya, tapi kalau materi itu Bapak Ibu pelajari secara mandiri ya, modulnya kan Bapak Ibu kemarin sudah mengakses itu modul, silakan di-download. Kan ada modul siswa, ada modul untuk ini ya, untuk guru. Nah ya, silakan dibuka-buka modulnya, dipelajari secara mandiri ya. Karena Bapak Ibu dinyatakan lolos karena sudah mempelajari modul itu. Nah, selama 1 minggu ini Bapak Ibu sambil membaca-baca, sambil mempelajari, jika ada kesulitan, kita bahas bersama di Zoom ini. Bapak Ibu nggak usah malu ya, kalau ada kesulitan kita bahas bersama. Gitu. Jadi untuk modul itu dipelajari mandiri, saya di sini memfasilitasi bagaimana nanti teknisnya Bapak Ibu pelaksanaannya di sekolah nanti seperti apa. Gimana PKH ini bisa dilaksanakan di sekolah? Apa lewat kurikulum ya, ataukah lewat mulok atau diinsertkan ke mapel kita dengan cara memasukkannya di RPL atau RPP ya. Ya, ini Pak Mas Kuri di chat menanyakan untuk jadwal kegiatan ya. Sudah saya share di WA Bapak ya. Di WA silakan manjat lagi ke atas, mungkin tertutup dengan komen-komen. Jadwal, link modul, terus pengumpulan tugas ya, PowerPoint untuk hari pertama sudah saya share semuanya ya. Di grup ada Pak Mas Kuri. Nanti kalau misalkan ini saya share lagi nggak apa-apa ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, sambil saya buka PowerPoint-nya tentang coaching klinik ya, sebelum nanti kita presentasi tugas yang kemarin ya, karena kita hanya terbatas waktunya hanya 90 menit ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya yang baru bergabung, kemarin yang hari pertama sudah saya jelaskan, mohon maaf kita mengulang lagi ya. Jadi Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk di grup WA dan di Zoom ini itu yang sudah lolos di tahap 1 ya. Di tahap 1 Bapak Ibu sudah mempelajari modul secara mandiri di e-learning online ya, modul online. Nah, itu nilainya 22 JP. Di modul online itu tidak semuanya lulus Bapak Ibu ya. Jadi ada juga yang tidak lulus harus ngulang lagi baru nanti mendapat link untuk bergabung ke grup ya. Nah, sekarang kita masuk di tahap 2 ini. Kalau sudah lolos tahap 1, maka Bapak Ibu sudah otomatis akan masuk di tahap 2, yaitu coaching klinis. Coaching klinis ini selama
10 JP. Nanti Bapak Ibu akan mendapat sertifikat kalau Bapak Ibu lulus di tahap 2 ini. Mudah-mudahan lulus semuanya ya. Lalu tahap 3 yaitu pengimbasan. Bapak Ibu silahkan mulai melakukan pengimbasan di sekolah masing-masing. Bisa berbagi dengan sesama guru ya. Misalkan kemarin sudah berdiskusi dengan beberapa mapel, ada yang seperti fisika kemarin Budela kesulitan untuk mengisepkan kalau fisika kira-kira bagaimana ya Bu gitu ya. Nah, itu kan bisa bekerja sama dengan guru yang lain. Kira-kira mana materi yang bisa diterapkan di sekolah ya. Itu kan ada beberapa materi. Tidak harus semuanya Bapak Ibu bisa diinsertkan di sekolah ya. Kalau memang bisa semuanya ya alhamdulillah. Tapi kalau misalkan seperti fisika ya ini kan agak susah juga. Kira-kira materi apa nanti yang bisa saya insertkan materi PKH. Nah, itu kan Bapak Ibu harus ngira-ngira ya. Nanti bisa diskusi bagaimana teknisnya. Ini tujuan coaching klinis agar Bapak Ibu bisa saling sharing, berbagi ya, karena di sini ada berbagai macam guru, ada yang jurusannya sama, mapelnya sama kan bisa sharing nanti ya. Itu lalu berikutnya, mohon maaf saya minum dulu. Ini berikutnya yaitu ini ya Bapak Ibu tadi sudah saya jelaskan. Bapak Ibu yang tergabung di sini adalah guru yang telah menyelesaikan 22 JPE modul dalam guru belajar sehari PKH. Jam pendampingan adalah 10 JP ya. Jadi 1 JP 45 menit. Nah, sini dong. Ya, Bu Fitriana tolong di-mute dulu. Jadi kita 5 kali pertemuan ya masing-masing selama 2 JP ya. Jadi sampai hari Senin nanti kan kita 5 kali pertemuan. Ya, terus strategi pendampingannya kita lewat Zoom setiap hari ya selama 90 menit. Ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini merujuk pada kriteria kelulusan. Terus jumlah JP yang dialokasikan untuk tatap maya atau daring dan JP untuk tugas mandiri dapat dialokasikan sesuai kebutuhan. Misalnya 6 bagi 4 ya, 6 JP daring, 4 JP tugas mandiri. Pendampingan perangkatan berlangsung dalam durasi 2 minggu. Dalam 1 hari master trainer dibatasi melakukan 2 seri kelas ya, total 4 JP. Nah, ini tugas saya mendampingi 1 kelas yang masing-masing berisi 20-25 peserta dalam 1 tahun. 1 orang MT akan mendampingi 100 peserta, ya, maksimal 125 itu dalam 5 angkatan. Jadi dalam 1 tahun 1 MT mengalokasikan waktu dan tugas, ya, kelas pendampingan dikali 5 sama dengan 50 JP. Ini tugas saya, Bapak Ibu, nggak perlu saya jelaskan. Terus ini tugas yang pertama kemarin, yaitu membuat rencana aksi pengimbasan. Ya. Jadi kan Bapak Ibu sudah membaca modul PKH. Nah, kira-kira gimana caranya modul PKH ini bisa terlaksana di sekolah saya? Itu kira-kira Bapak Ibu rencananya seperti apa? Ya, di kegiatan 1 nanti kelompok targetnya Bapak Ibu siapa saja, ya, tanggal berapa, metodenya bagaimana. Ya, kalau di sini ini contoh ya, tidak harus sama persis seperti ini. Diskusi terkait topik PKH terutama yang relevan dengan keadaan di sekolah dan mendorong keikutsertaan rekan-rekan guru tersebut. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu ini sudah mulai fokus ya. Jadi kira-kira topik mana sih yang akan dibahas? Kalau tadi saya buka di tugas-tugasnya itu sepertinya masih seperti ini semua ya, masih global ya. Kalau bisa Bapak Ibu sudah mulai fokus, kira-kira
materi mana yang akan diinsertkan terlebih dahulu. Nah, kira-kira bagaimana caranya nanti itu bisa ditulis di sini. Seperti contoh kemarin Pak Imam gitu, misalkan Bu, kemarin Pak Imam menyebutkan akan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi dikaitkan dengan IPA gitu kan ya. Tapi di semester Pak Imam sekarang kan tidak ada materi tentang reproduksi, itu adanya di kelas yang adik kelas gitu, yang mengampu guru lain. Nah, berarti kan Bapak Ibu ini perlu bekerja sama dengan guru mapel di semester bukan di mapel lain ya, di kelas lain gitu ya. Kelas lain ya. Terus durasinya berapa menit, medianya apa gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi boleh ditulis 2, 3 atau 5 juga boleh. Ya, ini contohnya. Ini nilainya 20 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu selesai dan tepat, saya beri nilai 20. Lalu tugas kedua ya untuk hari ini ya. Tugas hari ini adalah Bapak Ibu mengumpulkan analisa singkat tantangan utama dan solusi untuk rencana penerapan di sekolah. Jadi Bapak Ibu nanti tugas hari ini menulis tantangan utama ya. Tantangan apa sih atau kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi dalam menerapkan modul PKH itu ya. Nah, kalau sudah ketemu tantangannya kira-kira solusinya apa ya. Ini skornya nanti 20 ya. Jadi ini tugas untuk hari ini yaitu mengumpulkan analisa singkat ya, tantangan utama dan solusinya ya. Boleh buat tabel, boleh ditulis Word juga boleh. Ini untuk tugas besok ya. Guru mengirim RPP atau RPL PKH untuk 3 pertemuan sesuai bidang studi yang diampu. Ini besok Bapak Ibu mulai menyusun RPP ya. Jadi RPP yang terinsertkan PKH. Kira-kira bisa tidak ya? Dan materi apa yang kira-kira cocok ya. Jadi ini Bapak Ibu kembali membuka modul. Modul itu harus dibaca ya. Karena Bapak Ibu kalau tidak membaca modul nanti tidak bisa menyesuaikan dengan RPL. Karena kalau Bapak Ibu sudah menguasai modul itu bisa memilah-milah kira-kira mana materi yang pas dengan materi saat ini ya, dengan semester saat ini, dengan mapel saya yang pas itu kira-kira yang mana. Dicarikan bisa lewat mencari KD-nya dulu, keterampilan dasarnya ya, nanti dikaitkan dengan materi yang di PKH ya. Ini adalah tugas untuk besok. Terus tugas di hari keempat mengirimkan 1 foto atau screenshot, boleh difoto, boleh screenshot, ya, video pendek testimoni singkat terkait kegiatan PKH yang diterapkan dengan peserta didik di sekolah, ya. Atau guru mengirimkan screenshot postingan media, medsos atau video pendek yang berisi testimoni singkat untuk kesan dan pembelajaran yang didapatkan dari mengikuti rangkaian GPP seri PKH. Nah, ini bobotnya 20 ya. Jadi kalau dibuat tabel seperti ini Bapak Ibu ya. Yang pertama tugasnya Bapak Ibu harus memenuhi ya minimal 8 JP ya dari 10 JP. Ya. Lalu guru mengirimkan rencana aksi. Tugas pertama membuat rencana aksi. Terus tugas kedua mengumpulkan analisa tantangan dan solusi. Tugas keempat mengirimkan RPP untuk 3 pertemuan. Dan tugas di hari yang terakhir yaitu mengirim 1 foto atau screenshot itu tadi. Skor bobot kelulusan maksimal 100 ya, minimal 70 ya. Jadi nanti ada lulus tidak lulus Bapak Ibu ya. Karena Bapak Ibu akan mendapat sertifikat bagi yang lulus ya. Makanya dari itu saya minta Bapak Ibu juga aktif berpartisipasi karena penilaian kita selain tugas juga penilaian keterampilan dari tugas-tugas Bapak Ibu, presentasi, terus penilaian sikap dari kedisiplinan dan lain-lain ya. Itu ya.
Sampai di sini, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan? Silakan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kalau misalkan kesulitan, Tanya ya ditulis. Iya, Pak Imam. Silakan, Pak Imam. untuk tugas yang mengirimkan foto itu isinya foto tentang apa, Bu? Kegiatan PKH-nya apakah kalau saya kan kemarin berkaitan sama kegiatan praktikum. Ini Ya. kalau di sekolah kan tidak ada, kan semuanya daring, Bu ya. Itu Ya. gimana, Bu? Fotonya apakah boleh ketika siswa itu praktek di rumah atau gimana, Bu? Oke. Untuk video itu misalkan ya Bapak Ibu menyampaikan kemarin Pak Imam kan memberi contoh Bu, saya misalkan menyampaikan materi tentang kesehatan reproduksi lewat Zoom gitu atau lewat WA. Nah, kalau lewat Zoom kan bisa dikirim fotonya pada saat melaksanakan Zoom, di screenshot ya. Kalau lewat WA berarti kan materinya itu di-share di WA, ya, membuat grup dengan anak-anak itu, materi di-share di WA, lalu obrolannya anggotanya berapa orang, itu bisa di screenshot, ya. Terus ada satu testimoni dari siswa atau dari guru yang menyatakan, nanti saya beri contohnya ya Pak ya, videonya ya. Jadi intinya siswa itu pesan kesannya setelah mengikuti kegiatan kesehatan reproduksi gitu. Gimana sih pesan-kesan yang didapat oleh anak-anak gitu. Itu Pak. Jadi foto kegiatan sama video testimoni. Ya. Boleh salah Kebetulan Bu, kalau yang sekarang saya lakukan itu materinya pas dengan keterampilan kayak membuat tempe atau tape gitu loh Bu. Itu foto kegiatan mereka di rumah bisa dikirim juga Bu. Ya, boleh Pak, boleh. Ya. Jadi nanti berkaitan dengan RPP yang dibuat ya. Kalau Bapak membuat RPP itu berarti foto yang dibuat dari kegiatan yang disusun di RPP itu kan berkaitan. Seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Maaf Ibu, saya mau bertanya. Ini kan rencana pengimbasan. Saya kalau mau berpikir kan tugas keempat. Nah, untuk mengimbaskan ini, kalau saya pribadi, kalau mau langsung memberikan video testimoni secara langsung, seperti kayak contoh Pak Imam tadi, agak susah kalau saya, karena tidak bisa, belum tentu materi yang akan saya ajarkan bisa saya insertkan PKH-nya kan Bu. Jadi tadi ketika saya membaca itu, tidak selalu, pengimbasan ini tidak selalu seperti yang Pak Imam katakan bahwa sudah bisa saya terapkan langsung saya ambil screenshot dan fotonya. Ibu bilang tadi bisa dalam bentuk WA gitu. Apakah boleh misalnya kan biasa kalau kita ikut kegiatan kan juga disuruh bikin video testimoni itu tentang kesan kita setelah mengikuti kegiatan, ya kan? Jadi boleh tidak Ibu misalnya kan saya punya rencana pengimbasan, saya jujur saja Ibu itu saya lakukan nanti setelah selesai mengikuti kegiatan seluruhnya. Baru saya melakukan rencana pengimbasan terhadap teman-teman saya. Dan itu mungkin sudah disuruh bikin video testimoni dulu, baru saya melakukan rencana pengimbasan. Apakah boleh begitu Ibu? Video pengimbasan testimoni tentang ini adalah berupa pesan setelah mengikuti kegiatan ini Ibu. Maksudnya itu pesan-kesan dari Bu Della sendiri? Iya, setelah mengikuti kegiatan ini. Oh gitu. Jadi gini Bapak Ibu ya, karena kita kan tugasnya ini berurutan gitu ya. Berurutan dimulai dari yang pertama rencana, Bapak Ibu membuat rencana pengimbasan dulu kan. Setelah membuat rencana pengimbasan, Bapak Ibu hari ini menyusun kira-kira kesulitannya di mana, tantangannya di mana. Kalau ada kesulitan kira-kira solusinya apa. Nah, tugas ketiga kan menyusun RPP, RPL. Kalau RPP itu sudah disusun, nah berarti kan Bapak Ibu mulai satu saja mungkin ya, satu saja itu mulai diimbaskan dari beberapa materi itu. Silahkan dipilih satu saja yang sesuai dengan RPP itu, dicoba satu saja disampaikan ke anak-anak gitu kan. Itu kan di hari ketiga, keempat ya. Makanya sambil Bapak Ibu pengimbasan,
Bapak Ibu sambil screenshot, ambil fotonya. Jadi kan nggak harus semua, minimal ada satu dulu yang dicoba ya, sudah mulai diimbaskan ke anak-anak gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa memilih materi dari modul yang ada ya, seperti ini. Coba kita buka lagi modulnya ya. Bapak Ibu kan kemarin sudah mempelajari modul ini. Di situ ada beberapa materi. Nanti silahkan dipilih ya. Kira-kira dari materi-materi ini kan ada 5 modul nih. Modul 1, modul 2 sampai modul 5. Di modul 1 ini isinya tentang identitas saya, mengekspresikan perasaan, menjalani pubertas, kepercayaan diri terhadap tubuh. Bisa diambil salah satu. Mana kira-kira yang sesuai dengan materi yang saat ini ada di sekolah gitu ya. Terus misalkan di sekolah ternyata nggak ada materi yang cocok gitu ya. Coba Bapak Ibu dikaji dulu kira-kira mana. Terus modul 2 ya, kebersihan diri, olahraga dan gizi, merokok, alkohol dan obat-obatan, internet dan media sosial. Kalau guru TIK mungkin ini masih bisa diinsertkan ya. Terus modul 3 itu berteman, cinta, kesehatan reproduksi, kesehatan seksual. Modul 4 menciptakan dunia yang lebih baik. Di situ ada hak asasi manusia, kesetaraan gender, perdamaian dan konflik, kepedulian terhadap lingkungan. Modul 5 ini adalah melakukan aksi. Melakukan aksi ini di sini yaitu mengidentifikasi masalah ya. Masalah, terus menganalisis masalah, menentukan sasaran dan tujuan, merencanakan sebuah proyek dan kesimpulan. Ya, ini melakukan aksi. Nah, kira-kira dari 5 modul ini mana yang bisa diinsertkan dalam mapel Bapak Ibu? Kalau misalkan di mapel kayaknya nggak ada yang cocok ya. Ini sepertinya contoh misalkan merokok, alkohol dan obat-obatan. Nah, ini kayaknya yang pas guru olahraga gitu ya. Atau misalkan tentang internet dan media sosial ini kan guru TIK. Nah, berarti coba Bapak Ibu bekerja sama dengan guru TIK ya. Guru TIK menjelaskan, Bapak Ibu menginsertkan materi ini, minta waktu sebentar gitu ya. Atau gimana caranya bisa berkolaborasi dengan guru mapel lain. Begitu. Atau mungkin Bapak Ibu pengimbasannya ke guru-guru dulu. Saya ada materi nih dari PKH tentang internet dan media sosial. Yuk kita gabung dulu sebentar, saya akan memberikan materi tentang ini gitu. Atau misalkan di MGMP dan lain-lainnya. Silakan Bapak Ibu berkreasi apapun. Yang penting ini bisa tersampaikan. Walaupun hanya satu dulu. Nanti kan dilanjut setelah pelatihan Bapak Ibu masih berlanjut gitu ya. Yang sekarang dipilih saja satu. Karena setelah Bapak Ibu menyusun RPP, kan berikutnya langsung diterapkan ke siswa. Nah, pada saat menerapkan itu Bapak Ibu mengambil screenshot fotonya atau rekamannya atau minta satu orang untuk memberikan video testimoni setelah mengikuti kegiatan itu. Ya, direkam pakai HP terus minta kirim ke Ibu gitu. Seperti itu, Bu Dela. Kira-kira bagaimana? Mudah-mudahan bisa, Bu ya, dicoba ya. Ya, videonya pendek. Jangan terlalu panjang. Kalau panjang malah susah uploadnya. Jadi videonya tadi kan berapa? Maksimal 1-2 menit. Kalau lebih dari itu uploadnya susah. Pendek saja gitu ya. Nggak usah terlalu panjang. Kalau foto kegiatan bisa screenshot saja. Ya, jadi jangan zoom kegiatan kita putar selama 1 jam 2 jam nanti nggak cukup ininya. Video testimoni kalau kegiatannya kita foto saja. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu yang lain? Saya Bu. Siti. Siti ya. Iya. Jadi kalau misalnya setelah mendengar penjelasan dari Ibu, apakah bisa konsepnya seperti ini? Misalnya di materi Bahasa Indonesia itu saya ada materi tentang biografi. Nah, di materi biografi itu saya selipkan mengenai identitas diri dari modul 1.
Jadi membangun kepercayaan diri siswa, bagaimana melihat kelebihan dan tingkat kepercayaan diri melalui kartu bintang yang ada di modul 1 itu bagaimana, Bu? Oke, iya, luar biasa Bu Siti. Sangat boleh sekali, Bu. Ya memang seperti itu. Kalau memang bisa, kita insertkan di mapel kita, ya. KD-nya kita masukkan, gitu kan. Keterampilan dasar siswa ini apa? Tadi Ibu kan misalnya pelajaran bahasa Indonesia tentang biografi. Nah, di situ kan ada KD-nya, ya. Terus di modul itu kan juga ada tujuan pembelajaran itu apa. Nah, itu kan bisa dimasukkan di KD itu. Jadi KD-nya bisa dari mapel biografi ditambah dengan tujuan atau keterampilan yang diperoleh dari membaca modul tentang membangun kepercayaan diri siswa. Nah, itu kan saling berkaitan. Nah, itu malah lebih bagus kalau seperti itu. Tinggal bagaimana nanti di RPL-nya Bapak Ibu menyusunnya. Begitu, Bu Siti. Ya, boleh Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Saya, Ibu. Ade, silakan. Ya, terima kasih lagi kesempatannya, Ibu. Ya. Kebetulan ini saya baru kali ini juga bisa gabung, tapi saya sudah mencoba membuat RTL-nya dan saya sudah setorkan pada Ibu. Pada RTL yang saya rencanakan itu karena saya sharing sedikit mungkin pada Ibu bahwa di sekolah saya pada saat pendaftaran untuk PKH kali lalu tahun 2020 itu kan banyak teman-teman saya yang mendaftar. Tapi pada saat itu tidak semua bisa masuk karena dinyatakan bahwa kuotanya habis demikian. Sehingga sampai hari ini mungkin sekolah saya baru saya yang sampai ke coaching kliniknya begitu. Jadi pada RTL yang saya buat itu masih di samping juga menyampaikan materi yang nanti saya dapatkan dari modul yang sudah diberikan, juga pasti akan mengajak dan memotivasi teman-teman saya untuk ikut lagi di kegiatan PKH ini. Dan rencananya juga di MGMP saya, kebetulan kami di Bangli, sampai hari ini sangat aktif sekali MGMP Kabupaten Bahasa Inggris. Rencananya saya juga akan melakukan sharing di situ. Nah, seandainya ada rekan-rekan saya yang bertanya jika mereka ingin ikut gabung, apakah ada tempat pendaftaran lagi atau berupa linknya, Ibu mohon informasinya. Terima kasih. Oke, Bu Made, terima kasih. Ya, yang Ibu maksud itu RTL ya, rencana tindak lanjut ya. Ya, RTL yang saya akan laksanakan. Ya, selain menyampaikan materi juga modul-modul itu kan pasti akan teman-teman saya juga akan menanyakan kalau saya mau ikut saya lewat link yang mana gitu. Mungkin bisa Ibu disampaikan. Terima kasih. Oke, ya. Ya, yang dimaksud Ibu adalah RTL. Kalau yang saya tadi kan RPP, RPL ya. Ini RTL-nya. Kalau RPP itu kan rencana RPP. Kalau RPL itu untuk bimbingan konseling, rencana pelaksanaan layanan. Kalau untuk guru mapel kan RPP, rencana pelaksanaan program. Jadi selain RPP, RPL nanti juga ada rencana tindak lanjut. Ya, rencana tindak lanjut di akhir nanti. Ya, yang RTL-nya itu. Ya, sekarang adalah Bapak Ibu membuat yang pertama tugas rencana pengimbasan dulu yang tabel tadi, Bu ya. Terus untuk besok menyusun RPP atau RPL untuk bimbingan konseling. Untuk RTL-nya nanti di akhir. Boleh Ibu ya, untuk RTL-nya silahkan. Boleh Bapak Ibu nanti rencana tindak lanjutnya adalah menyampaikan materi ini ke teman-teman yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan modul PKH yang sekarang. Boleh sekali, luar biasa sekali. Makanya di awal tadi saya sebutkan Bapak Ibu ini adalah pilihan. Banyak sekali yang ingin bergabung tapi belum bisa gitu ya. Ada yang tidak lulus, ada yang memang waktunya juga tidak pas gitu ya. Ada juga yang karena memang kuotanya penuh. Nah, ada lagi atau tidak di tahap berikutnya kita tunggu saja Bapak Ibu ya dari UNICEF sendiri. Nanti kalau misalkan masih ada pendaftaran kan akan kita share linknya di grup ya, di grup WA. Nanti tolong dibantu share ke teman-teman yang lain. Kemudian masih ada tahap berikutnya ya. Kita belum tahu, kita tunggu saja pengumumannya dari UNICEF. Itu Bu Made ya.
Terima Ya. kasih, Ibu. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ada pertanyaan di ini ya, di chat ya. Bu Siti Nurlela, tadi sepertinya sudah ditanyakan ya, sebagai bukti bisa dalam bentuk screenshot, boleh ya. Jadi untuk bukti kegiatannya itu kan boleh kita screenshot, boleh kita foto, kegiatan dengan siswa, kegiatan dengan guru-guru. Dan ada satu video tentang ini, 1 menit, 2 menit saja, testimoni dari salah satu siswa atau guru. Misalkan tadi Bu Siti menerapkan tentang membangun kepercayaan diri siswa. Nah, gimana testimoni siswa? Ya, setelah saya mengikuti materi modul PKH tentang membangun kepercayaan diri, yang saya rasakan adalah saya semakin percaya diri, misalkan seperti itu ya. Jadi video-video testimoni yang singkat saja. Itu nanti masih di akhir Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu, ya tugasnya hari ini kan menyusun itu tadi ya, kesulitan apa yang dihadapi, besok menyusun RPP. Nah, RPP itu nanti diimbaskan ya ke siswa. Materinya apa di RPP itu kan sudah mulai ditulis terus diimbaskan ke siswa. Satu saja materinya. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, kemarin masih ada yang kesulitan untuk ini ya, masuk di Google Drive ya. Coba sambil saya buka Google Drive-nya. Mungkin karena kemarin aksesnya masih belum saya buka untuk umum ya, tapi tadi sudah settingannya sudah saya ubah dan sudah ada beberapa yang ini ya, sudah ada beberapa yang mengumpulkan tugas. Coba sambil kita buka nanti Bapak Ibu. Saya ini linknya dulu yang ada di grup. Link Google Drive-nya untuk pengumpulan tugas. Bentar ya, kelompok 5. Ini sinyal saya untuk buka Google Drive lemot sekali ya. Ya, jadi Bapak Ibu, mohon maaf belum bisa terbuka ini di saya ya. Nanti mungkin ada yang sudah berhasil masuk di Google Drive, itu bisa nanti sharing dengan teman-teman yang lain ya, gimana caranya. Kemarin kan sudah ada yang berhasil buka, jadi link yang saya share itu diklik, nanti kan ada tulisan upload, upload gitu ya, upload tugas. Nah ini nih, sebentar. Untuk yang masih belum berhasil. Nah, ini kan di sini ada link rencana mana nih? Link pengumpulan tugas ini kita klik ya. Nah, ini di sini kan kalau di saya sih tampilannya seperti ini. Ada itu Bu, plusnya itu diklik Bu. Ya, ini ya. Iya. Diklik nanti kan ada upload itu. Ya. Mana filenya yang akan diupload? Silakan dipilih. Ya, misalkan ini jadwal, saya upload di sana. Open. Nah, kan mengupload satu item ya. Jadwal sudah ada di sana, nanti Bapak Ibu yang bertanya tentang jadwal. Nah, ini jadwal. Kalau Bapak Ibu upload tugasnya, diklik plus ini ya. Dicari upload file ya. Kalau folder ini Bapak Ibu membuat folder baru di sini ya. Kalau bisa ini jangan sampai dihapus Bapak Ibu ya, karena ini tugas dari teman-teman. Kadang ada yang salah klik atau apa ya, terhapus ya. Ini satu upload selesai berarti sudah selesai ya. Bisa juga kalau saya kadang saya ini ya ditarik gini ya, di drag gitu juga bisa. Tuh.
Oh ya, jadi itu tadi yang sudah mengumpulkan ya, berapa orang tadi, maaf, di Google Chrome. Ya, di saya yang sudah mengirimkan tugas, ini ada Bu Nana, Bu Nina. Ini siapa ya? Enggak kelihatan namanya. Ya, jangan lupa dikasih nama Bapak Ibu ya. Bu Wiwi, Bu Siti Nurlela, Pak Imam. Ini yang enggak ada namanya di dalamnya, mudah-mudahan ada namanya. Bu Made, ya Bu Made sudah selesai. Oke. Nah ini yang sudah mengumpulkan ya, ada berapa orang tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ya, sudah 9 orang yang mengumpulkan ya. Nah ini mungkin kita bisa presentasi dari hasil tugas ini. 1 orang saja, kira-kira siapa yang sudah nampak di layar? Ada Bu Nana Istiana, Bu Nina, Bu Siti Nurlela, Bu Wiwi, Bu Nimade, Pak Imam. Siapa yang ingin presentasi? Silakan. Boleh unmute yang sudah siap. Biar saya share screen dari sini, nggak apa-apa. Ibu saya. Udahlah, oke. Udahlah, silakan. Ada di sini, Bu. Itu Ibu, yang di sebelahnya, yang di bawahnya Bu Nana. Oh ini Nina Silviana. Ini yang A ini. Bawahnya Bu Nana. Bawah. Ya itu, yang Ibu pas. Ya. Ibu sekalian di ini ya, apa namanya? Kalau memang masih salah, Ibu benerin. Ya, ini saya membuat rencana pengimbasan. Yang pertama, di sekolah kami guru BK ada 2. Jadi saya rencana pertama yang saya pikirkan adalah ke guru BK. Karena setelah mengikuti kegiatan ini, saya sudah sempat berbicara dengan teman-teman guru BK. Saya bilang saya ada mendapatkan materi tentang yang ada di modul, kemudian mereka mengatakan bahwa itu materi yang mereka dapat juga di materi BK yang mereka berikan juga di sekolah. Jadi saya ingin di sini saya bikin metodenya share pengalaman. Ya ini sebenarnya kalau durasi ini saya hanya menuliskan 1 jam, tapi kan saya tidak tahu nanti apakah akan meluas atau berbicara. Kemudian medianya saya ambil di sini tatap muka. Artinya saya berbicara secara langsung dengan teman-teman di sekolah. Begitu Ibu. Terus kemudian yang kedua, rencana saya pengimbasannya di guru-guru, teman-teman guru secara umum di SMA 2. Kemudian waktunya saya ambil seperti yang saya sampaikan bahwa saya memilih untuk setelah mengikuti kegiatan. Kemudian metodenya di sini saya share materinya saja Ibu, share materi e-modul lewat WA group. Nanti kalau memang ada teman-teman yang mau bertanya atau mungkin lebih dalam lagi, boleh ya. Kemarin Ibu sempat katakan boleh bertanya ke kurikulum, tapi seingat saya mulog Ibu untuk K13 di SMA itu sudah dihilangkan. Jadi kalau dulu KTSP kami masih ada mata pelajaran mulog, tapi setelah K13 mulog itu sudah dihilangkan. Jadi mau tidak mau seperti yang Ibu bilang tadi, solusinya adalah menginsertkan pembelajaran modul itu di materi fisika. Kemudian pengimbasan yang ketiga adalah saya mengimbaskan ke siswa. Nah, kemarin saya sudah lihat modul-modul, kemudian saya sudah cek memang Ibu ada materi-materi yang bisa diimbaskan di RPP saya.
Cuman ya itu yang tadi saya sampaikan ke Ibu, materinya itu rata-rata tidak diberikan di sini, di jenjang yang saya ajar sekarang. Ada yang di semester 1 nanti, ada juga yang di semester genap, tapi bukan di jenjang saya di kelas 1. Demikian. Kemudian yang terakhir, teman-teman guru fisika di kampus, karena teman-teman saya itu yang di kampus itu kan tidak hanya mengajar di SMA, tapi juga ada yang mengajar di SMP. Jadi saya punya keinginan untuk men-sharingkan, siapa tahu materi saya ini bisa bermanfaat buat mereka juga dan bisa dipraktikkan di sekolah mereka masing-masing. Demikian, Ibu. Ya, terima kasih Bu Dela. Kita beri tepuk salut Bapak Ibu untuk Bu Dela. Tepuk salut. Baik, terima kasih. Ya, luar biasa sekali apa yang sudah dipaparkan oleh Bu Dela ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tidak mungkin untuk mengisetkan itu di mapel misalkan seperti Bu Dela tadi karena materinya itu ada di semester sebelumnya ya, atau mungkin ada di kelas di fisika tapi di kelas yang jenjang yang berbeda gitu kan. Jadi kan nggak mungkin kalau kita laksanakan sekarang gitu ya. Kalau mungkin di kelas yang berbeda di semester sekarang mungkin masih bisa kita kerjasama dengan guru mapel. Tapi kalau misalkan tidak mungkin, berarti kan boleh Bapak Ibu itu pengimbasannya ke gurunya gitu kan. Misal Bapak Ibu share modul itu ke grup yang ada di sekolah dulu gitu, misalkan di sekolah kan ada grup WA, kita share di situ, kita ajak guru-guru untuk berdiskusi tentang modul itu ya, isinya apa saja Bapak Ibu jelaskan di sana ya, biar mereka juga bisa menyampaikan, mungkin siapa tahu terinspirasi ya untuk mengikuti kalau ada tahap berikutnya modul PKH, atau bisa juga terinspirasi, oh ini kayaknya bisa diterapkan di mapel saya, kan guru itu bisa jadi mengambil salah satu materi yang ada di PKH untuk diinsertkan di mapelnya. Jadi foto itu yang bisa Bapak Ibu ambil, foto di Zoom itu, kegiatan diskusi di Zoom atau di WA atau di media apa saja yang Bapak Ibu pakai. Atau misalkan Bapak Ibu punya link website ya, malah bagus ya, sudah di-share di website yang Bapak Ibu punya, sudah dibaca banyak orang, silakan dikirim fotonya. Nah, dari itu diambil satu saja untuk testimoni ya, testimoni satu orang saja setelah diskusi tentang modul PKH, kira-kira apa sih yang pesan-kesan dari beliaunya itu nanti untuk tugas yang terakhir ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Karena waktunya sudah lewat 15 menit ya. Mungkin presentasinya cukup satu saja ya, yang lain nanti bisa menyesuaikan. Jadi kira-kira nanti memang seperti ini gambarannya ya, rencana aksi pengimbasan Bapak Ibu nanti seperti apa ya, contohnya ini ya. Tentunya nanti berbeda-beda kan, setiap orang punya rencana yang berbeda, rencananya nanti seperti apa, bagaimana saya menyampaikan modul PKH ini di sekolah saya ya. Mungkin lewat parenting ya, lewat apapun pokoknya bebas Bapak Ibu ya. Ada organisasi apa yang Bapak Ibu ikuti, PGRI mungkin, atau mungkin MGMP ya, boleh di-share di sana. Nanti dilampirkan laporannya ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Ya, kalau tidak ada coba di chat. Di chat juga tidak ada ya. Oke. Izin Ibu. Ya, silakan Bu Nina. Izin bertanya. Jadi sesuai dengan pemaparannya Ibu Dela tadi, dengan penjelasannya Ibu, ada beberapa bagian dalam tugas saya yang saya sudah kumpul tadi itu yang mau saya ganti. Boleh tidak Ibu? Kalau saya ganti, saya kirim sebentar. Ya. Terima kasih Bu. Boleh Bu Nina. Jadi yang tadi di-delete aja dulu, terus nanti upload lagi. Boleh, silahkan. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Nggak ada ya?
Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau kalau Bapak Ibu ada kesulitan boleh japri saya ya. Kalau misalkan saya menjawabnya agak lama, mohon maaf ya karena harus menjawab satu persatu gitu ya. Untuk pertemuan hari ini mungkin bisa kita akhiri Bapak Ibu ya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Sebelum acara ini kita tutup ya, seraya menundukkan kepala. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Mudah-mudahan dengan bacaan doa tadi Bapak Ibu kegiatan hari ini bernilai ibadah ya dan bisa membawa manfaat. Amin. Ya, kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam Selamat sehat. sore. Bu Eni foto bersama dulu, Bu Eni. Bu Eni foto bersama dulu. Kita foto bersama, Bapak Ibu. Ya. Sudah saya foto dari sini juga, Pak. Monggo, salah satu ambil screenshot untuk dokumen. Ini adik bayi siapa nangis? Ya. Sudah Pak Zainal? Ya, salah satu ambil screenshot nggak apa-apa untuk dokumen nanti dibagikan di grup. Ya, sudah saya screenshot, Pak. Oke. Oh, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini Pak Zainal yang selalu membantu kita, Bapak Ibu ya. Di grup juga ada beliau, tim saya ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Silahkan boleh izin leave ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu. Bu, aduh Bu, saya mau buka cam langsung nyesep Bu. Iya, kenapa Bu? Saya tadi mau buka videonya, terus hilang, nyesep terus. Nggak bisa. Makasih Bu. Assalamualaikum Bu. Selamat sore. Selamat sore. Izin live ya Bapak Ibu. Sampai ketemu besok di jam yang sama. Kemudian bisa